ila jaldin asyidin rahmal muti wa nafa'na biya bi ulumi wa adaw alaina barakatihi wa asrarihi bihamfitan amin. Qala rahmallahu anhu wa bihi wa ilaikal adkhalallahu al-jannata rajulan mustaqad kana sahlan mustariyan wa bayan wa qadiyan wa muqtadiyan. Raha mim nun ha ba an Utsman bin Affan. Hadisun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala ngelbetaken sapa Allahu Allah al jannata ing swarga rajulan ing siji wong lanang ta wedok. Rajul iku digawe secara umum yang bermakna insan, jadi iso nglebokno lanang ta wedok, kecuali ana syakul kalam sing mengkhususkan nek rajulan iku wong lanang. Ghalibe rajul iku lanang kaprai umume, tapi wedok iso mlebu. Rajulan ing wong manungsa kana kang ana sapa rajul iku sahlan gampang. Iku sahlan gampangan atau gampang, gak gampangan, gampang. Iku sahlan gampang. Mustariyan iku wong kang tuku sapa rajul wa bai'an lan wong kang mustariyan iku wong kang tuku sapa rajul wa bai'an lan wong kang adol. Wa bai'an wong kang adol. Wa qadiyan lan wong kang ngukumi mutus ya, atau ngajar ngekei sanksi. Wa qadiyan lan wong kang ngukumi atau aweh sanksi, aweh hukuman, sebab dia jadi qadhi, hakim. Wa muqtadiyan lan wong kang nyuwun keputusan, nyuwun hukum. Wa muqtadiyan lan wong kang nyuwun hukum, nyuwun keputusan. Rauha mim nun ha ba an Utsman bin Affan. Hadisun sahih. Imam Suyuti memberikan rumus derajat hadis ini hadis yang sahih. Hadis nomor 312. Dawuhna Gusti Allah telah memasukkan orang-orang pada surga Allah, yang mana orang tersebut mempermudah kalau saat beli, mempermudah di saat dia menjual, mempermudah di saat dia memberikan sanksi keputusan, dan saat mudah dalam dia meminta keputusan, gak ngoyo, gak nuntut-nuntut, apalagi sampai demo besar-besaran, ya, membawa senjata dan sebagainya. Iki hadise Imam Suyuti menyatakan hadis yang sahih. Maksudnya Gusti Allah ngelebetaken swarga, lafal adkhala dalam segot madi. Madi itu kan berarti sudah lewat. Padahal surga sampai sekarang belum ditempati. Surga itu surga akhirat maksudnya. Ono surga barzakh yang luas dan nikmatnya sama dengan surga akhirat. Kalau surga barzakh bisa ditempati. Jadi para mereka-mereka mukminin mukminat yang telah meninggal dunia membawa amal-amal yang baik, bisa dia masuk ke surga barzakh. Surga barzakh.
Bahkan termasuk Nabiullah Adam ditempatkan di surga barzakh, bukan surga akhirat. Surga akhirat sudah ada, ya. Berarti keberadaan surga akhirat lama, iya lama. Lama, mungkin belum adanya dunia, bumi inilah. Manusia belum diwujudkan, sudah ditetapkan. Lah enggak, kalau lama apa enggak nganggur? Enggak ada istilah nganggur. Enggak ada istilah nganggur. Karena sesuatu yang penting, apalagi ini pembalasan segala nikmat di situ, pembalasan yang sangat diidam-idamkan, pembalasan yang sangat diharapkan di saat kita hidup di dunia ini, memohon agar masuk surga. Maka surga itu diciptakan dalam waktu yang lama, bukan berarti mengosongkan atau menganggurkan, justru memberikan semangat, ya, memberi semangat bahwa surga itu sudah disiapkan, sehingga orang-orang yang beramal menuntut ilmu, wah terus bergegas, semangat karena surganya sudah ada. Ya. Masalah waktu tidak ada masalah, kita mungkin menganggap lama, ya. Kita mungkin menganggap lama, tapi usia dunia dan usia barzah dibandingkan dengan masa-masa di akhirat, waktu-waktu di akhirat itu sangat singkat, ya sangat singkat. Kita 100 tahun di dunia mungkin hanya seperti sekejap mata saja di dalam penilaian akhirat, termasuk penilaian barzah, penilaian barzah. Jadi tidak ada istilah nganggur, satu. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan, karena calon-calon yang masuk surga itu ibarat pengantin yang luar biasa lah. Nah, di dunia saja kalau kamu siapapun yang mau menjadi pengantin, kadang kurang 3 bulan bahkan kurang 1 tahun sudah mempersiapkan baju, jas, ya, celana, sarung yang model dan warnanya sudah dipersiapkan. Itu sejak lama, 1 tahun. Dan selama mempersiapkan tidak pernah dipakai, ya, karena persiapannya untuk nanti hari akad nikahnya, hari pernikahannya, sehingga sebelumnya dia tidak mau pakai. Padahal itu bisa 1 tahun, bahkan mungkin bisa 10 tahun mempersiapkan. Loh, apakah itu dianggap menganggurkan? Apakah persiapan yang 10 tahun, 1 tahun untuk persiapan penggunaannya, pemakaiannya pada akad nikah, apa dianggap dia menganggurkan sesuatu? Enggak. Justru malah karena istimewanya sebuah pernikahan, sangat layak persiapannya seperti itu. Sama dengan surga, dipersiapkan, sekarang sudah diwujudkan, belum pernah dimasuki siapapun, ya, dari manusia ini, itu kecuali nanti kalau sudah berada di alam akhirat setelah alam barzakh, lalu kebangkitan, itulah alam akhirat. Kematian, lalu kebangkitan, kita dihidupkan semua, itulah alam akhirat. Dunia sudah tidak ada, barzakh sudah tidak ada. Nah, maka surga baru dipersilakan untuk ditempati. Lah kalau sebelum nikah jasnya dipakai, sepatunya dipakai, ya, celananya dipakai, wah itu kan namanya gelangsar, ya. Gelangsar sesuatu persiapan nikah, digelangsar sebelum nikah. Istilah jak-jak swarga lah. Kalau sekarang surga akhirat itu
sudah dimasuki, sudah ditempati, berarti jak-jak swarga. Karena belum waktunya. Laki perempuan, ya, di sini adkhala dalam bentuk sighat madi, padahal belum dimasuki. Artinya ini memahamkan makna nyata, tahakkuk, pasti lah. Pasti orang-orang yang akan diceritakan tadi, orang-orang yang manakala jual belinya mempermudah tidak mempersulit, di saat dia menghukumi, memutus tidak bertele-tele dan tidak mempersulit, apalagi sampai melakukan perbuatan menerima suap, minta suap dan sebagainya, atau orang yang minta pengadilan, minta keputusan, ya, ini tidak mempersulit, tidak ingin istilahnya lewat jalan tol dengan cara menyuap, tapi dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku, jual belinya mempermudah, sega angel-angel, pokoknya untung wis, ya, beli juga begitu, jual juga begitu, syarat menjadi hakim, keputusannya juga tidak menunda-nunda. Kan sekarang ada istilah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah ini bukan itu. Kalau bisa yang sulit-sulit dipermudah. Dan para pemohon keputusan juga tidak minta dengan cara-cara yang sulit, maka Allah memastikan mereka masuk surga, dipastikan. Tapi belum masuk surga dipastikan. Satu. Atau adkhalallah itu kalam khabar bimakna doa atau insya maknan, istilah dalam balaghah, ada tarkibnya, isinya berita, tarkibnya, lafadznya berupa berita khobar, tapi maksudnya adalah doa. Jadi kalau itu artinya adkhala, muga-muga ngelboaken sapa Allah al jannah swarga rajulan dan seterusnya. Jadi ada makna muga-muga, doa. Banyak itu, banyak ayat-ayat seperti itu banyak. Tapi yang jelas ini berfaedah tahqiq, makanya dibuat sighat madi sama dengan ata amrullah, sudah datang urusan Allah, yakni kiamat. Padahal kiamat belum datang, tapi dinyatakan sudah. Kenapa? Karena pasti datangnya. Karena sesuatu yang pasti bisa dibuat dalam bentuk sighat madi, sighat fi'il madi, sighat zaman yang sudah lewat. Itu sudah umum. Sudah umum. Ya, jadi sighatnya itu madi, tapi isinya yang akan datang, ya, karena sudah pasti. Jadi jadilah kalian menjadi orang yang mempermudah segalanya. Kita diciptakan oleh Allah itu memang untuk mempermudah, bukan mempersulit apapun, ya. Karena agama sendiri adalah ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Buatlah kemudahan-kemudahan, jangan membuat kesulitan-kesulitan. Yang sulit kalau bisa dipermudah, jangan malah yang mudah dipersulit, ya. Mungkin karena dia ingin dapat ceperan, ya, dapat ceperan akhirnya mempersulit, besok tidak ketemu besoknya. Nah ini justru terancam orang-orang macam ini, karena sebaliknya hadis ini secara sharih, orang yang melakukan kemudahan-kemudahan dalam bentuk apapun
Ya, apapun muamalah dan apapun ini akan dijamin surga. Maksudnya mempermudah, bukan menggampangkan, bukan. Ya, gampang bukan gampangan gitu loh. Gampang bukan gampang. Terus saya ingin meralat pengajian yang 2 Sabtu kemarin. Sebetulnya Sabtu kemarin saya terangkan tapi saya lupa. Tentang nama saja hanya, yakni yang tentang riwayat tentang kepemimpinan, ya. Imam Zuhri yang datang sowan kepada Amirul Mukminin kemarin itu saya sebut Abdul Aziz bin Marwan kalau tidak salah, tapi yang benar Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan, bukan Abdul Aziz, ya, Abdul Malik bin Marwan. Ya, hanya meralat itu saja yang Imam Zuhri ditanyai, dari mana kamu datangnya? Dari Mekah. Lalu siapa yang kamu wakilkan menjadi pemimpin di Mekah? Saya wakilkan Imam Atok. Siapa Atok itu? Arab apa keturunan mantan budak, ya, mantan budak. Loh, kok bisa dia memimpin Mekah? Dengan apa dia? Biddiyanah wad dirayah, dengan agama yang kuat, pemahaman agama yang kokoh, wariwayah, kemampuan dia untuk menyampaikan tentang apapun yang dibutuhkan dimanapun dia berada. Oh, kalau gitu layak dia menjadi pemimpin. Itu jawabnya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Terus Mesir siapa, Yaman siapa, Kufah siapa, Basra siapa, ternyata semua itu mantan budak semua. Akhirnya dengan geram si khalifah inilah, kalau ini semua budak, mantan budak yang jadi pemimpin, jadi tokoh ulama, bisa-bisa nanti khotib-khotib di atas mimbar yang tinggi itu mantan budak semua. Orang Arab asli hanya sebagai pendengar saja. Apa jawab Imam Zuhri? Hada amrullah wa dinu. Inilah agama Allah, inilah keputusan Allah, inilah sunnatullah. Man khafidhahu sada, barang siapa yang menjaga dan mengisinya, ya. Kalau ingin kamu jadi orang sukses, pemimpin, ya bagaimana kamu bisa meraih diyanah dan diroyah itu menjadi bekal kehidupanmu. Kemampuan memahami agama dan kemampuan untuk menyampaikan, mengutarakan dimanapun berada. Itu tidak pandang siapa keturunannya, ya, nasabnya, tidak pandang. Justru banyak bukti orang-orang yang keturunan bukan orang merdeka lah katakan, ini bisa menguasai menjadi pemimpin karena dengan diyanah dan diroyahnya. Dua hal ini penting, ya, dua ini penting. Ketaatan, sangat hati-hati dan sebagainya, pemahaman apa yang benar, kemampuan untuk menyampaikan ini. Jadi Abdul Malik bin Marwan, seingat saya menyampaikan Abdul Aziz bin Marwan, maka saya ralat. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul khudud anil muslimin mastata'tum, fa in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabilah, la ayyukhti'a fil afwi khair min ayyukhti'a fil uqubah. Rawahu shin ta kaf ha qaf an Aisyah, hadis marfu, ya, karena ada syawahid, ada penguat hadis yang lain, akhirnya hadis ini menjadi hadis yang sahih, ya. Hadisnya sahih karena apa? Diperkuat dengan riwayat-riwayat hadis yang lain. Idra'u podo nolak asra kabeh, idra'u podo nolak asra, hadis yang nomor 314. Idra'u podo nolak asra kabeh
al hudud ing pira-pira hukuman, keputusan. Hudud jamaknya had. Had itu ukubah, keputusan yang sudah ditentukan. Undang-undang ya, keputusan yang undang-undangnya sudah memutuskan, sudah menentukan. Sanksi hukuman yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ini hudud. Idra'u padha nolak sira kabeh al hududa ing pira-pira sanksi hukuman atau hukuman kang den tetepaken. Maksudnya hudud ini sudah ada keputusannya. Ya. Anil muslimin sangka pira-pira Islam mastata'tum sak mampu sira kabeh. Maksudnya menolak keputusan yang sudah diputuskan bukan berarti menolak keputusan yang sudah diketok oleh hakim, bukan. Ya. Keputusan yang akan diketok diputus oleh hakim kalau bisa mungkin tolak. Nolaknya gimana? Menolaknya dengan alibi atau dengan sesuatu yang masih mungkin. Istilahnya bisyubuhat. Ya, dengan suatu hal yang masih bisa ditakwilkan, sesuatu yang masih bisa ditakwili dengan makna lain. Kecuali kalau putusan ini sudah diketok, diputus, palunya tidak boleh ditolak, tidak boleh digagalkan. Ya. Tidak boleh ada upaya-upaya untuk membatalkan karena sudah diketok. Kalau sebelum diketok, cari alibi, takwilan atau alasan-alasan lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi artinya keputusan yang sudah ingkrah, sudah diputuskan, sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Kecuali kami masih belum ingkrah karena masih ada kemungkinan kemungkinan alasan-alasan yang bisa ditemukan, ya, alasan-alasan yang bisa ditemukan. Oleh karena itu idra'ul hudud anil muslimin, saking wong Islam mastata'tum sak mampu sira kabeh. Fa in wajadtum mongko lamun nemu sira kabeh lil muslimi kedhe wong Islam makhrajan ing nggon metu, maksudnya lepas daripada keputusan. Fa in wajadtum mongko lamun padha nemu sira kabeh lil muslimi kedhe wong Islam makhrajan ing nggon metu song lepas dari keputusan, dari ancaman. Kan biasa terdakwa itu akan kalau terbukti akan diancam hukumannya ini. Tapi kan belum ditetapkan. Masih berupa ancaman. Nah, ini upayakan cari alasan-alasan yang dia bisa lepas. Kalau bisa, tapi tidak memaksa, tidak buat-buat loh ya. Kalau ada novum yang jelas dipakai alasan atau alibi yang bisa yang benar, ya. Lah ini maksudnya. Jadi kita tidak boleh buat-buat alasan, tidak boleh. Fa khallu mongko padha ngeculaken sira kabeh sabila ing dalane muslim, sabila ing dal muslim. Fa innal imam maksud imam hakim atau qadhi. Fa innal imam maksud imam hakim, ya. Iku la ayyukhti'a yakti yento salah keliru sapa imam. La ayyukhti'a yakti yento keliru sapa imam fil afi ing dalem ngapura hukum. Maksudnya orang ini mestinya dihukum, ternyata tidak dihukum, dan itu keliru keputusannya, ya, keliru keputusannya. Ya, khairun iku luwih bagus min ayyukhti'at ini bang yento keliru sapa imam, keliru fil uqubati ing dalam ngukum, ing dalam nyangsi utawa ngukum, ya, ing dalam nibakno hukum lah.
Kekeliruan artinya apa? Kekeliruan karena salah, kekeliruan memaafkan, kekeliruan dalam mengampuni sebuah kesalahan, ya, kekeliruan di dalam mengampuni kesalahan seseorang itu masih lebih ringan, ya dosa, tapi nilainya lebih ringan daripada kekeliruan yang menjatuhkan hukuman. Orang ini sudah dihukum, hukum mati, dalam mati, ternyata keliru, tidak bisa dia mengembalikan lagi. Gimana menghidupkan kembali? Masih lebih baik kekeliruan di dalam memberi maaf, ya. Karena kekeliruan memberi maaf masih bisa nanti ada tuntutan lain atau diputus ulang dan lain sebagainya. Orangnya masih hidup, masih belum diberi sanksi. Ini kalau putusannya putusan mati. Dan yang lain, kalau diputus potong tangan, sudah kadung dipotong tangan, keliru, bagaimana mengembalikan? Masih lebih baik dia keliru memberi maaf, ya, dia dibebaskan daripada hukuman, ternyata keliru. Nah, kan bisa dicarikan acara lain lagi untuk dituntut lagi dan sebagainya. Ini maksudnya fa in wajadtum lil muslim makhrajan fa khallu sabilah fa innal imam la yukhti'a fil afwi khair min ayyukhti'a fil uqubah. Kalau kamu menemukan takwil, menemukan alasan-alasan untuk membebaskan saudaramu yang terancam keputusan, ya, kamu menemukan alasan untuk membebaskan, ya, upayakan itu sehingga dia sampai bebas karena ada alasannya. Selama dia belum diputus oleh hakim. Kalau sudah diputus oleh hakim tidak boleh diupayakan, ya, karena keputusan hakim ini sudah ingkrah dan menghilangkan perbedaan-perbedaan perkhilafan yang terjadi karena sudah diputus oleh hakim. Inilah pentingnya keputusan yang adil, ya. Tapi kita mendapat penjelasan dari agama sebelum memutuskan, cari kemudahan-kemudahannya, cari mungkin ada alasan yang bisa menghindarkan dari keputusan itu sebelum diputuskan. Kalau sudah kadung diputuskan lalu salah, berat, ya, lebih baik dia salah di dalam membebaskan, memaafkan, walaupun ini salah juga, dosa itu kok sampai salah kan itu. Nah, itu. Nah, ini beginilah apa yang ada dalam ajaran Islam tentang syariat hudud, syariat keputusan itu masih mengupayakan, mengedepankan, mempermudah, bukan mempersulit. Selama semua itu bukan buat-buat, ya, selama itu bukan rekayasa. Kalau dia membuat alibi, ya alibi yang benar, ya, membuat alasan meringankan, ya harus benar. Atau ditemukan novum baru untuk membebaskan keputusan, ya silahkan selama belum ingkrah itu tadi. Biasanya kalau sudah ingkrah sudah tidak bisa diangkat lagi gitu. Tapi di pengadilan-pengadilan itu kadang-kadang apa yang sudah diputuskan masih ada hak untuk ke MA, ya, Mahkamah Agung dan sebagainya. Ini hadisnya sahih karena banyak pendukungnya, banyak hadis-hadis yang menyaksikan kekuatan daripada hadis ini. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud bisyubuhat wa aqilul kiram atharatihim illa fi haddin min hududillahi ta'ala.
Rawu an Aindal an Ibnu Abbasin wa rawa sadrahu Abu Muslim Al-Kajji wa Ibnu Sam'ani fi Dail dalam kitab Dail an Umar bin Abdul Aziz mursalan hali rupa hadis mursal karena sampai di Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini keponakannya tadi Abdul Malik itu tadi. Wa Musaddid fi musnadihi an Ibnu Mas'udin mauqufan rupa hadis mauquf hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud. Tapi lagi-lagi hadis ini menguat walaupun tadi disebutkan mursal dan Ibnu mauqufnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, yang mana hadis ini mestinya dhaif tapi menguat menjadi kuat tentu dengan penguat riwayat yang lain termasuk riwayat tadi itu. Idra'u pada nolak surah al-khudud yang pira-pira had pira-pira hukuman bisyubhati kelan pira-pira perkara kang subhat tidak jelas. Nah ini yang saya katakan tadi bisa berupa alasan-alasan alibi-alibi ya yang tidak direkayasa, tidak dibuat-buat ya, maksudnya hal-hal yang masih mungkin, kemungkinan wa aqilulan podo murungaken sira kabeh wa aqilun pada murungaken sira al-kirama ing pira-pira kang mulya yakni wong kang takwa al-kirama ing pira-pira kang mulya atharatim ing pira-pira keplesete kiram atharatim ing pira-pira keplesete kiram. Kepleset ya, kepleset itu berarti sesuatu yang kesalahan yang tidak sengaja, kepleset ngomong. Sama dengan kepleset di saat kamu jalan kan tidak sengaja itu. Menginjak sesuatu yang kamu kira aman ternyata tidak aman, kepleset. Ya. Nah ini keplesetnya orang-orang mulia yakni orang-orang yang muttaqin. Illa fi khaddin angin dalam keputusan yang sudah ingkrah maksudnya ini illa fi haddin angin dalam putusan kang wis ingkrah kang wis putus min hududillahi ta'ala sangka pira-pira keputusane Allah Ta'ala. Had itu pembatas aslinya, maksudnya hukum itu membatasi, memberi batas antara salah dan benar. Rawi Aindal an Ibnu Abbas wa rawa sadru lan ngriwayatkeun sadru ing kawitane hadal hadis sapa Abu Muslim Al-Kajji mungkin beliau ini menjadi tukang lepok, tukang bangunan lah, karena kajjun itu asalnya adalah maknanya adalah lepo. Apa ya? Lepo itu ya campuran itu pasir sama semen yang sudah di Kenapa dia sampai mendapatkan gelar Al-Kajji? Karena dia sering bangun. Mungkin bangun mushola, bangun masjid, dermawan lah. Ya, karena sering bangun maka dia mendapat gelar Al-Kajji. Wa Ibnu Sam'ani fi Dail dari kitab Dail an Umar bin Abdul Aziz saka Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah ya, Umayyah mursalan hali rupa hadis mursal karena beliau itu mursal ya, hadis mursal itu hadis yang perawinya itu tidak pernah ketemu dengan sahabat atau tidak nyebut sahabat lah, dalam sanadnya itu tidak menyebut sahabat, langsung ke Rasulullah SAW, maka hadisnya menjadi mursal. Seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis loncat langsung an Rasulillah, nah itu mursal. Wah, dia tidak perlu ketemu Rasulullah kok an Rasulullah, mestinya kan sahabat dulu baru Rasulullah. Beda dengan
siapa itu mursal, hadis mursalnya Imam menantunya sahabat Abu Hurairah itu, siapa itu menantunya sahabat Abu Hurairah, termasuk ulama fikih yang paling terkenal di Madinah, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu menantu sahabat Abu Hurairah. Beliau tidak pernah ketemu Rasulullah, jadi tabi'in, tapi riwayatnya juga meriwayatkan hadis an Rasulillah, langsung ke Rasulullah begitu. Tapi setelah diteliti ternyata ilmu beliau itu dari mertuanya sendiri, dari sahabat Abu Hurairah. Hanya mungkin sungkan menyebut mertua, jadi mertua tidak disebut namanya, langsung an Rasulillah atau apa begitu, langsung karena Rasulullah misalnya dari beliau. Akhirnya apa? Kesepakatan ulama-ulama ahlul hadis, mustalahul hadis, dianggap hadis yang muttasil, hadis yang sampai, bukan yang mursal. Artinya hukumnya bukan hukum hadis mursal yang dhaif itu. Karena walaupun beliau ini tidak pernah nyebut sahabat sebagai rawi ali, rawi yang tinggi yang pernah ketemu Rasulullah, tapi dianggap dia sudah sama dengan menyebut sahabat, karena yang tidak disebut itu mertuanya sendiri, gurunya dan mertuanya sendiri. Itu sahabat Imam Sa'id bin Musayyab, mursalnya bisa diterima. Juga Ibnu Mas'ud mauquf, tidak langsung dinaikkan ke Rasulullah, hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi, ahli hadis yang sangat ketat, beliau itu menganggap hadis ini hadis dhaif. Tapi karena banyak riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis ini naik derajatnya, bukan dhaif lagi. Yakni artinya tolaklah, hindarkanlah ya dengan dalih ini masih syubhat, masih belum jelas hukum-hukum yang mau diputuskan kepada orang-orang, termasuk orang-orang yang takwa, orang muslim atau orang yang terdolimi. Jadi kalau masih ada alasan, maksudnya ada alasan itu belum sharih, ya, belum nas yang qat'i, belum yang sharih, masih bisa ada kemungkinan walaupun kecil, gunakan untuk menolak menolak keputusan. Yaitu tadi alasannya, daripada hakim ini keliru menghukum terdakwa, keliru, masih lebih baik dia keliru di dalam membatalkan atau mengampuni si terdakwa ini. Karena kalau sudah keliru dalam memutus, ya sudah ada korban jatuh, untuk mengembalikannya sebuah kesulitan. Kalau memaafkan kan masih bisa nanti disusun lagi delik-delik tuduhan, dakwaan-dakwaan yang baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terutama orang-orang yang mulia, ya, karena orang-orang mulia itu kadang apa ya? Nah, bagaimana dia orang mulia kok dituduh melakukan ini, melakukan itu? Kan tentu ini mungkin banyak syubhatnya, tuduhan itu tuduhan yang banyak syubhatnya. Orang mulia kok dituduh. Jauhlah pikiran-pikiran orang menganggap ini orang mulia kok dituduh begini, dituduh begitu. Wah, ini tentu ada kedoliman, ada sesuatu yang ngawur lah. Nah ini terutama itu gitu loh ya. Bukan berarti yang dibantu, dibela untuk ditolak
haknya itu hanya orang mulia, siapapun sebetulnya. Kalau masih ada syubhat, tidak kejelasan alasan-alasan sanksinya, itu Islam memerintahkan untuk dibela, kalau perlu dibebaskan dari keputusan. Apalagi orang yang mulia. Orang mulia itu orang yang tidak pernah salah, katakanlah gitu. Atau salahnya kecil, ya, atau salahnya kecil, atau salah besar tapi segera dia memperbaiki, tidak sampai berurusan dengan hak-hak adami lah, tidak sampai berurusan dengan hak adami. Nah ini, itulah Islam betapa mulianya, sehingga tidak akan punya kesempatan orang yang cari-cari. Nah, sekarang kan para pengacara-pengacara itu cari-cari alasan, kan kadang rekayasa itu, banyak bohongnya dari benernya, banyak. Ya itu tidak itu yang diperintahkan oleh agama. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud, sama ya dengan atas, idra'u pada nolak soal hudud pira-pira keputusan sanksi, keputusan hukuman, wala yambaghi lan ora sejo lil imami kedue imam hakim, ya, hakim atau Mahkamah Agung, pokoknya imam a'zam lah, bisa ke presidennya juga. Layam bagi urusajal imam itu imam apa takdilul hudud, ngosongaken hukum undang-undang atau aturan-aturan, batasan-batasan, ya. Layam bawa walayam bagi lan ora sekjol imam itu imam apa takdilul hudud, ngosongaken aturan-aturan, batasan-batasan hukum. Rawu qafta hak qaf an aliyin Ali bin Abi Thalib al-Mu'minin. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Baihaqi, tapi ternyata Imam Suyuti, mu'allif musannifnya ini, menganggap hadis ini hadis hasan. Imam Sakhawi, seorang ahli hadis yang juga sekurun dengan Imam Suyuti, menyatakan kenapa hadis ini didhaifkan oleh muhaddisin, ahli hadis, karena di situ ada perawi yang bernama Mukhtar bin Nafi' al-Bukhari, bukan Imam Bukhari ya. Karena apa? Banyak beliau ini meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, tetapi hadis ini menjadi hasan li ghairihi, dhaif tapi menjadi khas. Kenapa? Karena banyak hadis lain yang mendukung, ya, termasuk hadis depan itu tadi, idra'ul hudud. Jadi artinya sama, tolaklah hukuman, keputusan-keputusan yang masih mengandung syubhat, yang belum inkrah katakan ya, tapi sayugjanya imam tidak mengosongkan di dalam urusan hukum, ya, dari keputusan-keputusan. Maksudnya walaupun upaya untuk memberikan pembelaan terhadap orang yang sedang menanggung hukum, bermasalah hukum, ya, upaya untuk membela mereka, tapi jangan sampai hukum kosong gitu loh. Kewajiban imam terus melestarikan hukum. Tapi di satu sisi, ya, kalau tuduhan-tuduhan itu masih mengandung syubhat, bela, sehingga sampai dia itu betul-betul tidak menjadi kurban hukum yang salah, tidak menjadi kurban hukum yang salah, ya, seperti itu alasannya. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah istajibu du'a aman du'a min qalbin du'aan min qalbin ghafil lahin. Rauta kaf an Abi Hurairah. Ud'u padha ndonga sira kabeh Allah ing Allah, berdoalah, ya, minta-mintalah kepada Allah
Wa antum khali utai sira iku muqinuna. Wa antum khali utai sira kabeh iku muqinuna engko padha ngiyakini. Iku muqinuna kami yakini bil ijabah lan den sembadani. Wa lamu lan ngerti sira kabeh anallahu sini Allah. Wa lamu ngerti sira anallahu sini Allah iku la yastajibu ora nyebadani sapa Allah doaan ing donga min qalbin sangka ati ghafilin kang leno. Doa tapi hati ini kemana-mana. Kalau kamu doa yang yakin, sing mantep, yang khusyuk, konsentrasi, lahin kang dolanan atau kang loho kosong dolanan, ya, kang ya loho yang kosong saja, lesanya lancar berdoa, lesanya lincah di dalam berdoa, semua disebut tapi hatinya kok kosong. Allah tidak akan mengijabahi doa-doa yang seperti itu. Artinya apa? Kalian kalau berdoa yang yakin akan diijabahi oleh Allah. Kenapa? Keyakinan diijabahi itu adalah bentuk husnudzon kepada Allah, gitu loh. Padahal ada hadis menyatakan ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah hadits qudsi, saya apa katanya persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku akan menuruti, mengijabahi permintaannya, ya aku akan menurutinya. Tentu doa ini ada aturan, ada syarat. Tidak doa sembarangan. Minta atau doa pada Allah, ya Allah berikan aku kesaktian bisa menghilang kalau nanti mencuri atau nyopet tidak ketahuan. Lah ini bukan begitu, ya bukan termasuk perintah untuk yakin dan husnudzon kepada Allah. Kan banyak itu ucapan-ucapan yang nyerempet ke sana kan gitu ya, perbuatan yang dilakui, perbuatan maksiat, mungkar, tapi dia minta semoga Allah mempermudah, Allah mengijabahi, Allah ini. Yang dimaksud di sini yang Allah akan mengijabahi dan kita yakin atas makbulnya doa, tentu hal-hal yang benar dan tidak melampaui batas. Doa disebut semua, ya Allah saya minta rumah yang baik di pojok sebelah sini, catnya yang putih, yang kamarnya ada 7, ada hiasan ini, hiasan itu, mobilnya begini, merek ini, merek itu. Nah ini berlebihan itu ya, berlebihan. Allah Maha tahu, ya. Oleh karena itu kalau kita doalah yang mantap, ya, jangan ragu-ragu, karena mantap itu merupakan bentuk husnudzon kepada Allah. Lah kalau sudah husnudzon kepada Allah, ya Allah akan suka memberi. Kalau doa entah saya ini gimana ya, doa saya ini mandi apa enggak, mustajab apa enggak, dia ragu-ragu dengan doanya, ragu-ragu dengan keyakinannya, lah kapan dia akan diijabahi. Ya, jadi hadis ini min haitsul makna, bahwa orang yang meyakini doanya akan diijabahi adalah orang yang telah melakukan husnudzon kepada Allah, baik persangkaan kepada Allah lah. Kalau sudah baik persangkaan, Allah akan mengijabahi. Wa bi ilaikal ud'ullah wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala lana ashrafna
فتب علينا التوبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا يا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم أي عد الحب وآله والصحب عدد تسيسور والحمد لله بدء والتناهي اشتدي أزمة قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا والحمد بما عز نصرنا لا بجاه ومنصب كل من من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.